Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Bertemu lagi dengan saya, Andi Nurdiansyah. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks negosiasi. Submateri mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah merumuskan ciri teks negosiasi. Yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dan yang ketiga, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan kesepakatan. Namun, sebelum kita membahas 3 tujuan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Itulah pengertian dari negosiasi. Selanjutnya, negosiasi dapat dibedakan berdasarkan situasi. 1. Negosiasi formal. 2. Negosiasi informal. Kemudian, menurut untung ruginya, negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Ini contoh negosiasi informal atau non-formal. Kemudian ini contoh negosiasi formal. Negosiasi informal ini adalah bentuk negosiasi yang tidak ada dokumentasinya. Misalkan contohnya negosiasi antara pembeli dan penjual. Ini kan tidak secara formal. Sementara negosiasi formal itu adalah negosiasi yang ada bentuk dokumentasi dari hasil negosiasinya. Misalkan ada kesepakatan MOU atau bukti fisik lainnya. Contoh kegiatannya misalkan ketika sebuah perusahaan bernegosiasi untuk mendapatkan tender. Setelah terjadi kesepakatan, maka biasanya ada bentuk dokumentasi berupa MOU. Baik, itu pengetahuan saja. Mari kita fokus pada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah sahabat pelajar harus mampu merumuskan ciri teks negosiasi. Sekarang silahkan sahabat pelajar simak contoh teks negosiasi ini. Kemudian sahabat pelajar coba rumuskan kira-kira ciri dari teks negosiasi itu apa? Oke, silakan simak dengan baik. Saya akan bacakan. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000 Bu, murah. Pembeli, boleh kurang kan, Bang? Penjual, belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak di pohon. Pembeli, iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh, Bu. 28.000 ya. Biar saya dapat untung, Bu. Pembeli, baiklah. Tapi saya boleh memilih sendiri kan, Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya rugi. Pembeli, iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Baik, silahkan sahabat pelajar rumuskan kira-kira setelah sahabat pelajar menyimak teks negosiasi ini, ciri dari teks negosiasi itu apa?
mari kita samakan apakah sama hasil rumusan ciri teks negosiasi sahabat pelajar dengan ciri teks negosiasi berikut ini. Ciri teks negosiasi antara lain: 1. Adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Dari teks tadi, siapakah partisipannya? Betul, penjual dan pembeli. Kemudian, yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini siapa? Penjual dan pembeli. Apa kepentingan penjual? Ingin dagangannya laku dan dibeli dengan harga yang telah diajukan. Sementara, apa kepentingan dari pembeli? Yaitu ingin mendapatkan mangga dengan harga yang murah. Ciri yang ketiga, yaitu adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan dilakukan oleh partisipan siapa? Penjual. Sementara penawaran dilakukan oleh siapa? Oleh pembeli. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, ciri dari teks negosiasi adalah adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Terjadi kesepakatan? Terjadi. Antara siapa? Penjual dan pembeli. Apa kesepakatannya? Ya, betul ya. Kesepakatannya adalah penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli asal bukan yang besar-besar. Itulah ciri dari teks negosiasi. Sebelum kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada sahabat cerita kita yang telah mensubscribe channel ini. Boleh diklik loncengnya agar nanti ketika saya mengupload video, sahabat pelajar bisa langsung menyimaknya. Kemudian bagi yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian silahkan sahabat cerita kita explore channel ini, karena di channel ini telah ada beberapa playlist dan video. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan sahabat pelajar. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Sekarang silahkan simak kutipan teks berikut ini. Kemudian sahabat pelajar pikirkan kira-kira bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Penjual, 30.000 bu, murah. Pembeli, boleh kurangkan bang? Penjual, belum boleh bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak di pohon. Pembeli, ya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Oke, dari kutipan ini silahkan sahabat pelajar ambil kesimpulan kira-kira bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Jika sudah, mari samakan apakah pendapat sahabat pelajar sama dengan hasil simpulan berikut ini. Dari contoh ilustrasi pada teks yang dibaca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran, itu yang pertama adalah bersikap sopan, kemudian tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi, menyampaikan alasan ini secara halus untuk memujuk pihak yang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yaitu yang pertama, kita harus bersikap sopan. Kemudian yang kedua, tidak menekan pihak lain. Karena kan dalam proses negosiasi ini antara partisipan itu memiliki kepentingan yang berbeda. Dari contoh teks yang kita bahas, partisipan pertama yaitu penjual, dia memiliki kepentingan bahwa jualannya harus terjual dengan harga yang telah ditentukan sehingga dia mendapatkan keuntungan. Sementara partisipan yang kedua atau pembeli, dia berkepentingan mendapatkan barang yang baik dengan harga yang murah.
kemudian mereka dalam proses tawar-menawarnya, mereka memberikan alasan. Kalau penjual dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, dia memberikan alasan bahwa mangganya itu masak di pohon, bukan karbitan. Nah, sementara pembeli, dia memberikan alasan apa? Oke, betul ya. Pembeli memberikan alasan bahwa sekarang itu lagi musim mangga, sehingga harganya bisa turun. Nah, melalui proses tawar-menawar dengan memberikan alasan, maka itulah cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Nah, silahkan sahabat pelajar simak teks berikut ini. Kemudian sahabat pelajar pikirkan kira-kira apa syarat dari tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Judul teksnya adalah HP baru. Perihal HP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun meminta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. "Yah, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. "Ayah, belum cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah," kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. "Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat." "Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat," kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. "Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah," kata Rani dengan kalimat yang runut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. "Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, Nak?" Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. "Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP, kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal..." Ayah seakan sengaja menggoda Rani. "Asal apa ya?" tanya Rani tak sabar. "Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif." "Rani janji ya." "Makasih ya, janji Rani sambil memeluk ayahnya. Baik, kira-kira dari teks ini, apa syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan? Baik, mari kita samakan argumennya. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan, pihak yang menyajikan pengajuan atau penawaran biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawar mencapai temu, terjadilah kesepakatan. Nah, pada teks beli HP, ayah memenuhi permintaan Rani dengan mengajukan persyaratan. Perhatikan kutipan berikut ini. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal... Ayah seakan sengaja menggoda Rani. "Asal apa ya?" tanya Rani tak sabar. "Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif." Ketika yang mengajukan tuntutan, Rani menyepakati persyaratan yang ditetapkan ayah. Tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak. Rani mendapatkan HP baru yang diinginkan, dan ayah mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat terjadinya persetujuan atau kesepakatan adalah terjadinya titik temu antara partisipan. Nah, di sini partisipannya siapa? Ayah dan Rani.
Baik, itulah materi dari mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah merumuskan ciri teks negosiasi, yang kedua menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, dan yang ketiga menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Semoga dapat dipahami. Jika ada beberapa hal yang tidak paham atau tidak sepakat, silakan komentar yang positif di kolom komentar. Nanti kita diskusikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.